Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, semuanya baik-baik saja bukan? Pastinya. Amin. Tema kita bulan Oktober adalah keluar dari badai. Tahun ini meskipun banyak badai yang menerpa kehidupan kita, yakin dan percayalah Yesus membawa kita keluar dari badai. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat pagi menjelang siang, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Itu sebabnya siang hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk boleh datang memuji, menyembah. Sebab perbuatannya dalam hidup saudara dan saya sungguh amat baik. Haleluya, kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Janji-Mu dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, bahkan dalam kehidupan kami sekalipun sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memegang hidup kami. Satu-satunya Allah yang kami percayai hanya Yesus, hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, baik kami yang ada di rumah, yang menyaksikan di rumah Tuhan. Tuhan menghampiri satu persatu kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di
Tuhan siang hari ini. Dan mari sama-sama katakan kepada Dia. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna yang ada dalam hidupku. Katakan bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur Bapa. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, kami bersyukur, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur, Bapa. Bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Katakan tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku tak akan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang sekali lagi katakan, tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang aku lewati tanpa
nama Yesus. Tidak ada Allah yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah menetapkan kami Tuhan. Banyak hal yang kami lalui, tetapi Engkau ada di sana bersama dengan kami Tuhan. Bahkan sampai detik ini pun Tuhan, kalau kami ada di tempat ini duduk bersama-sama, itu karena semua Tuhan yang membuat kami. Haleluya Yesus. Tangan kami terangkat kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang kami lalui. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami rasakan Engkau Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, amen. How great is our God. Semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini bersama kita katakan amin. Saya melihat Bapak Ibu mukanya sukacita pagi hari ini karena kita lebih dari pemenang. Kita diselamatkan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi Bapak Ibu. Kau
tangan kiri kananmu, katakan Yesusku luar biasa. Amin. Silakan duduk. Dan kita akan memberikan persembahan. Dan minggu ini saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan 2 kali. Yang satu untuk pelayanan diakonia. Dan sebelum saudara memberikan persembahan, mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak atas hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati apapun pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi pelebaran bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak-Mu yang ada di sini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Persembahan boleh dijalankan. Kami butuh firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Kami memegang janji firman-Mu Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku
sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau sembah, ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, untuk orang tua yang bernama Senko Bernardus Setiabudi dan juga Ibunda Diana Nurjana, hari ini akan menyerahkan anak yang bernama Ravelin Asena Victoria. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan prosesi penyerahan anak, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Gereja GAB tidak menganut baptisan anak-anak. Tetapi seperti Alkitab menulis di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-28. Ya, ini adalah Hana ya. Di mana di ayat yang ke-28, 28 Hana berkata, "Maka aku pun menyerahkannya Samuel kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan." Ya, kita akan menumpangkan tangan atas anak Ravelin Asena Victoria. Mari kita berdoa. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Mari kita berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada hari ini hamba-Mu menyerahkan anak Ravelin Asena Victoria ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak ini terus bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dan seumur hidupnya dia boleh terus melayani Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Berkati untuk ayah Senko dan Diana. Biarlah kedua orang tuanya ini Tuhan berikan kemampuan, kesabaran, bahkan diberikan hikmat yang daripadamu untuk terus mendidik dan mengajar kedua anaknya hidup takut akan Engkau. Berkati kedua orang tuanya dan hamba-Mu serahkan pagi hari ini. Demikian janji firman-Mu berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Berkati anak Ravelin Asena Victoria, supaya dia boleh masuk di dalam rencana Tuhan yang indah, yaitu rencana yang penuh dengan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat. Yesus memberkati. dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerahkan kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Minarala masih kita kanarala marala minarala masih karala pataka minarala masih karala pataka narala marala minarala masih karala pataka narala marala minarala masih kena kaya rala masih kita kanarala
Mari yang menantikan Tuhan, kita sembah Dia siang hari ini. Kami menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Sampaikan pesan-Mu kepada setiap kami. Kami rindu dipulihkan, kami rindu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami minta atmosfer ilahi menguasai ruangan ini, baik yang di bawah ataupun yang sedang mengikuti online. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memberkati melalui firman-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan melalui firman-Mu. Engkau sanggup memulihkan melalui firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba, semuanya daripada-Mu. Hamba bukan siapa-siapa, hamba tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tetapi Engkau yang mengutus hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk menerima pesan Tuhan siang hari ini sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim PAW. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita hari ini sudah ada di pertengahan bulan Oktober ya. Tanpa terasa sebentar lagi, 1 minggu lagi kita sudah masuk di bulan November. Natalan tinggal 1 bulan lagi kalau sudah November. Sebetulnya kalau kita bisa melalui dari Januari, Februari sampai Desember, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan.
kita melewati berbagai macam persoalan, kita mengalami berbagai macam badai dalam kehidupan, tapi kita bisa melewati hingga kita bisa mengakhiri tahun ini dengan kemenangan. Itu semua karena Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Biasanya kalau ditutup tahun saya itu biasanya melo ya. Saya cuman gini, puji Tuhan kalau saya bisa ada di akhir tahun ya. Karena enggak semua orang bisa menikmati akhir tahun ya Bapak Ibu. Kadang kita sudah pulang, kadang kita ya sudah dipanggil Tuhan. Kita enggak tahu kapan waktunya ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita ada ya sampai hari ini di bulan-bulan terakhir di tahun ini, itu semua karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita masih melanjutkan tema kita yaitu tentang keluar dari badai. Ya. Kalau kita bicara keluar dari badai, ini masalah ini firman ini sudah disampaikan ya oleh Ibu Gembala dengan sangat jelas ya. Kemarin di awal bulan bagaimana kita harus saat kita ada di dalam badai, bagaimana apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, itu sudah disampaikan dengan sangat jelas. Dan kemarin hari Kamis kalau ibu-ibu yang datang, kita juga sudah mendengarkan, sudah disampaikan juga sama Bapak Yusak ya. Hamba-hamba Tuhan yang lain menyampaikan ya tentang keluar dari badai. Biasanya kalau di tengah-tengah di akhir ya nanti Pak Henry mesti dapat sesuatu dari Tuhan ya Pak. Saya juga gitu. Seperti Pak Yusak, kapan itu yang dapatnya terakhir ya. Nah, saya juga sampai bingung. Tuhan, saya itu mau ngomong apa? Apa Tuhan yang harus saya sampaikan kepada jemaat? Saya enggak tahu, ini sudah disampaikan. Ini sudah disampaikan. Caranya sudah disampaikan, terus saya harus ngomong apa? Tapi saya punya Roh Kudus yang selalu ngajari kita ya. Roh Kudus itu ajaib, kalau kita mau tanya dia jawab Bapak Ibu. Jadi jangan didiamkan Roh Kudus itu, ajak ngomong ya. Supaya kita kalau enggak ngerti kita diajari Bapak Ibu. Ya. Kemudian Tuhan, Roh Kudus mengajari saya. Oh kamu sampaikan ini aja. Nah, makanya pagi hari ini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Kita akan buka di dalam kitab Yunus ya Bapak Ibu. Masih tetap di kitab Yunus ya, karena temanya masih di Yunus ya. Keluar dari badai ya. Kita akan baca bersama-sama di Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Nah, saya akan bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya dapat ini dari Tuhan ya, dari ayat ini, mengapa Tuhan ini menurunkan badai ya, angin ribut, badai ya. Di sini kalau kita baca dari ayat 1 tadi sampai ke 4, karena Yunus itu tidak taat kepada Tuhan ya. Dia melarikan diri, dia disuruh Tuhan pergi ke mana? Niniwe. Tapi akhirnya dia pergi ke Tarsis ya, nyelentong. Nah, tadi Bu Gembala di awal itu memberikan peta ya, bahwa jarak itu dari Niniwe ke Tarsis itu sangat jauh sekali Bapak Ibu. Nah, kalau saya lihat
itu ada 4.000 kilometer. Berarti sangat jauh sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini Yunus ini mau apa? Dia mau meninggalkan Tuhan. Dia mau menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dia menjauh, Bapak Ibu. Terus kemudian lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Badai itu terjadi saat kita menjauh dari Tuhan. Ya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, di sini Tuhan apa? Memberikan badai. Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Tuhan itu sangat sayang kepada kita semua. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rencananya itu ajaib ya. Sungguh luar biasa. Kalau kita lihat Yunus ini tidak taat kepada Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Akhirnya badai itu datang. Tapi kok yao ya, kok yao itu bahasa apa ya? Ya. Kok tiba-tiba dengan rencana Tuhan itu loh kok baik, masih disediakan ikan besar. Nah, ikan besar yang tiba-tiba menelan dia. Dan nanti akhirnya dia dimuntahkan. Jadi kok enggak, Yunus itu kok enggak wis dijarno mati tenggelam di dalam dasar laut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yunus menjauh dari Tuhan, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Ya Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, saya enggak ngerti apa masalah Bapak Ibu hari-hari ini. Badai apa yang sedang Bapak Ibu alami. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menjauh dari Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk dari kita, dari saat ini. Ya. Itu pesan firman Tuhan hari ini, jangan menjauh. Jadi saat kita menghadapi badai, ya, ayo, jangan biarkan kita terus akhirnya jadi apa? Jadi kita putus asa, kita menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mau saat badai itu datang, kita kembali, kita mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau memulihkan kita melalui badai ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, kalau kita keluar dari Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita itu loh bukan siapa-siapa. Kalau kita lari, kalau kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, ayo hari-hari ini, jangan kita menjauh. Ya, apapun masalah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan lari dari Tuhan. Kalau tadi di ayat 2 dikatakan Yunus ini pergi, ya Yunus ini pergi menjauh, dia berlari dari panggilan Tuhan. Kalau dia disuruh Tuhan ya untuk menyampaikan firman supaya orang-orang Niniwe itu bertobat. Nah, tapi dia lari. Bapak Ibu, di tengah badai jangan kita lari. Ayo nikmati aja badai itu bersama dengan Tuhan. Saya percaya saat badai itu datang, kita tidak akan mati kalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan kita, supaya kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siang ini kita akan belajar bagaimana kita melihat ciri-ciri orang yang menjauh dari Tuhan, ya. Ataupun bagaimana tanda-tandanya orang yang jauh dari Tuhan itu seperti apa? Kita akan melihat ya Bapak Ibu. Orang yang jauh dari Tuhan itu biasanya MALAS. Apa Bapak Ibu?
malas, Bapak Ibu. Ya. Orang yang jauh dari Tuhan itu biasanya malas. Malas berdoa, malas baca firman, malas beribadah, malas apa? Persekutuan, ya. Pertemuan-pertemuan ibadah itu malas. Ya, ini tanda-tandanya orang yang jauh dari Tuhan. Malas berdoa, aras-arasena, malas membaca firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu awal tanda bahwa kita itu sedang jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau badai itu datang, kita malas, kita enak-enak, kita tidur, ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo hari-hari ini kembali kepada Tuhan. Tuhan minta kita kembali kepada Tuhan. Ya. Tuhan mengingatkan kita, ayo jangan jauh-jauh. Balio, ya. Balio. Kalau kita mungkin hari-hari ini sudah menjauh. Aku wis jarang doa, rek. Aku wis jarang baca firman. Aku wis jarang ibadah. Ayo firman Tuhan hari ini. Bukan kebetulan ya kita ada di sini. Karena saya juga bertanya, Tuhan apa yang harus aku sampaikan. Kadang nggak enak loh ya, pengkhotbah nggak gampang-gampang ya Pak ya. Nggak gampang-gampang ya Pak Isa. Nggak gampang-gampang. Karena kita itu harus mempersiapkan apa yang diperlukan jemaat. Nggak asal ngomong, kalau asal ngomong enak ya Pak. Semua bisa berkhotbah. Tapi kita mau belajar tanya kepada Roh Kudus apa yang diperlukan jemaat ya, supaya kita enggak asal ngomong aja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini tanda awal bahwa kita menjauh dari Tuhan itu adalah malas. Ya, kalau kita baca di kitab Yunus ini tadi. Nah, kenapa Yunus kok badai seperti itu kok enak-enak tidur? Ya, bukan dia nyaman, bukan dia wis enak santai-santai lah, enggak. Tapi karena dia sudah menjauh dari Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Akhirnya dia malas. Dia enggak berdoa. Sampai orang-orang ya mengatakan, hei kita itu mau tenggelam ini. Badainya sangat besar. Kamu berdoa sama Tuhanmu. Kan seperti itu ya ceritanya. Tapi dia tambah tidur. Nah ini tanda-tanda orang yang jauh dari Tuhan itu seperti itu. Turu ya, malas. Orang waktunya berdoa, waktunya baca firman, waktunya ibadah, dia enak-enak, santai-santai tidur. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita mempunyai ciri ataupun tanda seperti itu, berarti kita jauh dari Tuhan. Nah, kita jauh dari Tuhan. Kita koreksi diri kita, enggak usah ngacung, enggak usah angkat tangan. Sopo yang jauh dari Tuhan enggak, ya. Tapi kita koreksi diri kita. Kalau ada tanda seperti itu, berarti kita mulai jauh dari Tuhan. Yang kedua, kenapa kita akan melihat tanda apa lagi yang membuat kita bisa melihat orang yang jauh dari Tuhan? Orang yang lebih mementingkan kesukaan-kesukaan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, zona nyaman, ya. Apa itu Bapak Ibu? Hal-hal yang menyenangkan, mungkin berkat-berkat Tuhan, kita diberkati Tuhan dengan melimpah. Mungkin kesuksesan kita, mungkin keadaan kita lagi baik-baik saja. Nah, itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Kalau kesukaan kita lebih kepada dunia, kepentingan kita lebih mengutamakan dunia, kesenangan-kesenangan pribadi dibandingkan dengan Tuhan. Nah, itu kita sudah menjauh dari Tuhan. Nah, itu tanda-tandanya Bapak Ibu. Apakah hari-hari ini karena berkat Tuhan, karena pekerjaan, kita itu kan sibuk, hari-hari ini kita harus berpacu, bukan berpacu dalam melodi ya, berpacu dalam pekerjaan. Karena semuanya sulit, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan itu membawa kita jauh dari Tuhan. Tetapi ayo kita lebih mendekat kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok, hari minggu depan, hari bulan depan, hari tahun depan. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi.
Tuhan saat siang hari ini mengingatkan kita untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini loh, ya. Ayo hari-hari ini. Jangan sampai kita mengalami badai, baru kita mencari Tuhan. Tetapi saat kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan zona yang nyaman, jangan kita menjauh dari Tuhan, tapi kita ayo mendekat kepada Tuhan. Ayo kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang pokok anggur, kita itu ranting-rantingnya. Kalau kita menjauh dari pokok itu, pokok anggur itu, ranting ini lepas, maka kita akan mati. Gak ada kehidupan. Makanya demikian juga kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan mati. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita jauh dari Tuhan. Jadi kita harus apa? Mendekat, erat, nempel sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap hidup. Ini loh Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang yang ketiga yaitu, orang yang menjauh dari Tuhan itu tandanya apa? Kasihnya sudah mulai luntur. Kasihnya sudah mulai berkurang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo kita periksa, apakah kasih kita itu sudah mulai rodok-rodok hilang? Apa sudah mulai pudar? Kalau sudah mulai rodok-rodok berkurang, melihat orang lain yang susah, kita sudah cuek-cuek aja. Ayo kita mulai kembali mendekat kepada Tuhan. Kalau kita melihat Yunus ini, harusnya Yunus ini disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan pesan Tuhan supaya orang-orang di Niniwe itu bertobat. Harusnya Yunus itu punya kasih, ya. Kalau Tuhan itu punya kasih kepada orang-orang Niniwe supaya orang-orang Niniwe itu bertobat. Tapi kenapa Yunus ini kok tambah nggak mau? Karena Yunus jauh dari Tuhan. Kasihnya itu semakin berkurang. Kasihnya semakin hilang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kitab Yunus dari awal sampai di pasalnya yang keempat. Kalau kita pelajari, kita gali. Luar biasa ya. Nah, saya sudah mempersiapkan itu saya baca bolak-balik dari pasal pertama, kedua, ketiga, keempat. Lah Tuhan itu tunjukkan ini. Ternyata badai itu terjadi kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Bukan saya nakut-nakuti loh ya, enggak. Ayo, jangan sampai nanti badai itu datang tiba-tiba. Sehingga kita apa? Putus asa. Ayo Bapak Ibu, siang hari ini. Mungkin firman Tuhan enggak terlalu pakai bahasa yang keren-keren, yang hebat-hebat, yang bisa dijabarkan dengan luar biasa. Mungkin hanya sederhana, tapi firman ini mengingatkan kita supaya kita apa? Tidak mati pada saat badai itu datang. Tetapi kita tetap hidup, kita tetap selamat. Kenapa? Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau siang hari ini, apapun yang engkau alami, saat kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Ya, Tuhan akan melepaskan kita dari setiap persoalan kita. Asalkan jangan menjauh. Ya. Saya enggak tahu bagaimana Bapak Ibu menjauh, mungkin wis sara-sara senang gereja, mungkin wis males berdoa, mungkin wis males komsel, alah komsel wis mek ngono-ngono tok ae. Ya, KPK wis mek ngono-ngono tok ae aku males. Hati-hati Bapak Ibu. Itu tanda, suatu tanda kalau kita sudah menjauh dari Tuhan. Ya, jadi kita harus waspada. Ya. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Biarpun badai itu terjadi, Dia itu menyediakan pertolongan bagi kita. Ini loh tadi ya,
Harusnya Yunus itu dibiarkan, wong wis gak nurut tok ya toh. Kalau mungkin kita yang jadi Tuhannya mungkin seperti itu. Wong wis gak nurut tok ya jarno, ya. Tetapi Tuhan itu kasihnya itu tidak bisa terselami oleh kita. Panjang dan lebarnya itu melebihi segalanya. Ya, biarpun kita sudah menjauh, biarpun kita sudah bersalah, biarpun kita sudah berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyayangi kita, Tuhan tetap memberikan pertolongan kepada kita, Tuhan tetap menyediakan pertolongannya buat kita, supaya kita selamat. Itu loh Tuhan kita luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tapi pesan Tuhan hari ini, jangan kita menjauh. Itu intinya. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Nanti kita akan melihat ya Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita. Ya. Kita akan melihat bahwa janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Asalkan kita gak jauh. Kalau kita jauh dari Tuhan, gak pernah baca firman, bagaimana kita bisa mengerti janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita baca firman, kita tahu janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu karena kita baca firman Tuhan. Kita berdoa, itu yang menguatkan kita. Saat badai itu datang, kita naik lebih tinggi. Kita mencari hadirat Tuhan. Dan di situ kita akan menerima ketenangan. Badai itu tidak akan sampai kepada kita. Kalau kita melekat kepada Tuhan. Ayo hari-hari ini kembali kepada Tuhan. Kembali fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah kita. Jangan fokus kepada badai kita. Tapi ayo kita fokus kembali kepada Tuhan. Mungkin kita hari-hari ini tenang-tenang aja. Oh aku gak ada masalah. Dalam rumah tanggaku gak ada masalah. Oh aku tenang-tenang aja karena pekerjaanku ya aman-aman saja. Gak ada masalah. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai badai itu datang baru kita mencari Tuhan. Ayo kembali yang sudah merasa jauh. Yang sudah mulai agak-agak jauh balik. Yang mulai rodok jauh lagi balik. Apalagi yang jauh. Ayo balik Bapak Ibu. Kembali kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi pada waktu saya berjalan pagi mau beribadah. Saya itu dalam hati gini, Tuhan orang yang menjauh dari Engkau itu seperti apa sih nanti bakalnya ya. Atau nanti akhirnya endingnya itu seperti apa orang yang jauh dari Engkau. Nah, Tuhan tunjukkan saya di Mazmur 73 ayat 27. Di situ dikatakan, orang yang jauh dari Tuhan akan binasa. Ini firman Tuhan, bukan saya ya Bapak Ibu. Nah, sini. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Jauh daripadamu, jauh dari Tuhan akan binasa. Bapak Ibu. Ayo jangan jauh-jauh. Ayo bilang kanan kiri, oh ado-ado balik-balik gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini loh firman Tuhan yang ngomong sama kita. Jangan jauh-jauh. Ayo kalau kita jauh nanti kita binasa. Ya. Kalau tadi pokok anggur, kalau kita lepas, ranting kita itu lepas dari pokok anggur itu, kita akan mati, kering mati. Ya, kita tidak akan bisa berbuah, tapi kita akan mati. Itu loh, kita akan binasa, kita akan mati kalau kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, ayo kita melekat kepada Tuhan. Ya, saya lanjutkan lagi. Sekarang apa sih yang kita dapatkan kalau kita itu melekat kepada Tuhan? Ayo kita baca. Mazmur 91, pasti sudah hafal Bapak Ibu.
Nah, Mazmur 91. Ini kalau teman-teman kita doa biasanya setelah kita baca firman, kita baca Mazmur 91. Jadi kalau ada hafalan pasti menang. Karena kita hafal di luar kepala ya, Mazmur 91. Perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Jadi kalau kita baca seluruhnya ya, seluruhnya, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini semua Bapak Ibu, kalau kita lakukan, ini intinya di ayat 14. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi keseluruhan ini kalau kita mau ada dalam perlindungan Tuhan, intinya cuma satu, kita melekat kepada Tuhan. Ya, dikatakan kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Tuhan akan menolong kita, meluputkan kita dari setiap persoalan. Tuhan akan meluputkan kita dari badai. Kalau kita melekat kepada Tuhan, ya. Kemudian selanjutnya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tuhan akan membentengi kita. Jadi apa yang terjadi itu tidak akan menimpa kita karena ada benteng perlindungan itu dari Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa Tuhan ya Bapak Ibu. Bila kita berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kalau engkau dalam badai, kalau engkau berseru kepada Tuhan, aku akan menjawab, kata firman Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kesesakanmu apa hari-hari ini? Tuhan akan menyertai kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi engkau sesak. Ya. Dada ini yang membuat kita sesak. Mungkin masalah persoalan kita. Mungkin kekecewaan kita. Tetapi Tuhan, firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Ya. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ini kalau kita melekat kepada Tuhan, janjinya adalah dalam lindungan Allah. Ya, kalau kita melekat kepada Tuhan, kita itu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita tidak jauh dari Tuhan, maka ada perlindungan dari Tuhan. Ya, Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan meluputkan kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Makanya jangan jauh-jauh ya Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ini pesan firman Tuhan saat siang hari ini dan tadi pagi juga sama. Pesannya adalah jangan menjauh dari Tuhan. Ya, apapun hari ini yang Tuhan suruh, ya. Mungkin firman Tuhan mengingatkan kita, oh kamu harus pergi, kamu harus melakukan panggilanmu, kamu harus melayani aku. Oh kamu harus berbuat ini. Ayo lakukan Bapak Ibu. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan lari menjauh dari apa yang Tuhan suruh. Supaya kita tidak mengalami badai. Badai ini diizinkan Tuhan itu supaya apa? Kita itu boleh kembali kepada Tuhan. Enggak fokus kita pada masalah, pada badai, pada persoalan yang hari-hari ini semakin sulit, semakin rumit. Tetapi kita boleh fokus kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan itu sumber keselamatan. Tuhan itu sumber pertolongan.
Jadi jangan jauh dari sumbernya. Kalau kita jauh dari sumbernya, air itu akan kering. Ya, tapi kalau kita dekat dengan sumbernya, sumber segalanya, yaitu Tuhan Yesus, maka kita akan hidup, kita akan selamat. Ya, puji nama Tuhan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan siang hari ini. Mari saya undang pemusik tim PAW untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kita merasa jauh, kita sudah merasa jauh dari Tuhan. Ayo kita kembali. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan mengeluarkan kita dari badai. Asalkan kita melekat kepada Tuhan. Kuncinya melekat. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Biarlah pujian ini menjadi doa kita ya. Di hadapan Tuhan. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Meteraikan kami Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau mau lari dari hadapan Tuhan karena engkau tidak mampu untuk menghadapi badai itu. Hari-hari ini mungkin engkau menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kembali, ayo mendekat kembali kepada Tuhan. Aku akan menolongmu, kata Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Saat engkau tidak mampu, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau. Tuhan akan menolong engkau. Kasih-Nya itu akan melepaskan engkau. Kasih-Nya itu akan menyelamatkan engkau. Hinaralama sekena karalama sikita kanaralama yaralamasi. Kinaralama sikina kayaralama takanaralama yaralamasi. Kinaralama sekeralabaralabaralama. Mungkin siang ini engkau berkata, Tuhan aku gak sanggup. Aku gak mampu menghadapi badai ini Tuhan. Aku gak mampu Tuhan. Hinaralama sekena karalama sikinaralama ralama.
siang hari ini Tuhan memeluk engkau. Tuhan mengasihi engkau. Dia akan menolong engkau. Dia akan mengeluarkan engkau dari badai itu. Asalkan engkau mau dekat, engkau mau kembali kepada Tuhan, engkau mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan engkau. Tuhan akan melalukan badai itu dari hidupmu. Hinaralama sekena kayaralama sikita kanaralama yaralama sikir. Hinaralama sikina kayaralama sikir. Hinaralama sikina karalama yaralama sikir. Hinaralabaralaba yaralaba shikinaralabaralaba. Kinaralaba shikinaralabaralaba. Siang hari ini saya tidak tahu badai apa yang sedang engkau alami dalam rumah tangga. Mungkin ekonomi, mungkin kesehatan yang membuat engkau sudah hampir putus asa, yang membuat engkau hampir mati. Engkau nggak tahu apa yang harus engkau perbuat. Tapi firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Kembali, maka Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan menolong kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk kita mengalami kemenangan, untuk melalui badai itu bersama dengan Tuhan. Hinaralama seke naralama ralama yaralama siki naralama. Hinaralama seke naralama ralama ralama yaralama. Tuhan datang saat siang hari ini kepadamu masing-masing. Tuhan mau memeluk engkau. Tuhan mau menolong engkau. Jangan biarkan Tuhan berlalu dengan sia-sia. Tapi respon tangan Tuhan. Pegang tangannya, pegang tangan Tuhan. Saya percaya engkau akan dibangkitkan kembali. Engkau akan dimampukan kembali oleh Tuhan. Hinaralama seke naralama yaralama seke hinaralama syaka ralaba takan naralama hinaralama seke nakaralaba yaralaba hinaralama siki nakaralaba ralaba ralaba hinaralaba seke daralaba ralaba syaka hinaralaba syaka takan naralama. Ingat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah badai, Tuhan selalu ada menyertai kita. Jangan biarkan aku Bapak Ibu, biarlah lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini kami di hadapanmu, bawakan
Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat sebuah teguran karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak menghendaki seorang pun daripada kami binasa Tuhan. Sehingga siang hari ini Engkau sudah berbicara buat setiap kami melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Foni Juwono. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan izinkan badai terjadi dalam kehidupan kami, pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Engkau sedang mengajar kami untuk kami selalu sadar bahwa tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa, dan tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami mau lakukan kebenaran firman-Mu. Mulai hari ini kami ambil keputusan untuk kami selalu melekat kepadamu, dan kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Ibu Pendeta Foni beserta dengan keluarga. Kau berkati semua anak cucu menantu dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat anugerah yang terbaik. Dan kami semua umat-Mu yang sudah kembali datang beribadah pagi hari ini, kami sudah mengembalikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, buah sulung, persembahan syukur kami bawa itu semua dengan penuh sukacita, dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami kembali. Dan kami semua umat-Mu yang sudah datang beribadah, kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa berkat yang daripada-Mu. Mari saudara, engkau yang mengikuti ibadah secara online, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.